ditambah lagi dengan surat edaran Mendagri. Kemudian Ketua APEKSI juga membuat himbauan untuk seluruh anggota memobilisasi bantuan baik dana, barang, dan lain-lain. Ada posko-posko di kota-kota, ada anggaran yang disiapkan dan lain-lain. Jadi semua bergerak, cuman kan kalau momen kehangatan dan saling bertenggang rasa sangat terasa dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI Outlook 2025 di Bandar Lampung yang digelar di Hotel Novotel Bandar Lampung pada Sabtu 20 Desember 2025. Dalam acara tersebut, penggalangan dana yang berhasil diperoleh mencapai 150 miliar rupiah. Uang tersebut nantinya akan diberikan kepada korban bencana di Sumatera. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, Dominius Desmantri. Silakan rekan Dominius Desmantri dengan laporan selengkapnya. Baik rekan Iraka dan juga Tribuners. Dari acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang digelar di Kota Bandar Lampung pada Jumat dan Sabtu 19 dan 20 Desember 2025, dana yang terkumpul untuk bantuan bencana untuk korban Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terkumpul sekitar 150 miliar. Acara APEKSI tersebut ditutup pada Sabtu 20 Desember 2025 sekitar pukul 12 malam di Hotel Novotel Bandar Lampung pada Sabtu 20 Desember 2025. Lalu dalam acara APEKSI tersebut ada penggalangan dana untuk korban bantuan untuk korban bencana di Sumatera, yakni Direktur Eksekutif APEKSI Alwiya Rustam mengatakan pada acara APEKSI Outlook ini telah berkontribusi bantuan penanggulangan bencana di wilayah Sumatera, yakni kurang lebih sekitar 150 miliar, baik dalam bentuk dana maupun non-tunai. Ia juga menyebut pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan bencana di Komisi Wilayah atau Komwil 1 yang mencakup 4 provinsi, dengan 3 provinsi diantaranya terdampak cukup signifikan. Saat mengetahui informasi tersebut, pihaknya melakukan langkah awal, yakni dengan memberikan surat atau menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri serta imbauan Ketua Umum APEKSI kepada seluruh pemerintah kota anggota untuk mengerahkan bantuan baik berupa anggaran maupun logistik. Pihaknya juga mendirikan posko-posko bantuan di berbagai kota dan menyiapkan anggaran khusus. Lalu Sekretariat Direktorat APEKSI berperan sebagai fasilitator agar penyaluran bantuan terkoordinasi dan tepat sasaran. Lalu di dalam acara APEKSI tersebut, selain menggalang dana bantuan untuk korban bencana di Sumatera, terdapat 3 poin penting yang disepakati dalam forum tersebut, yakni evaluasi perencanaan tata ruang, advokasi regulasi, dan penguatan tanggung jawab wilayah pemerintah kota. Hal ini juga, kata dia, berkaitan dengan isu kebencanaan di Sumatera. Ia meminta setiap wali kota meninjau ulang terkait RT RW dan RPJMD agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan, sehingga dapat meminimalisir dampak dari bencana apabila hal tersebut terjadi. Selain itu, APEKSI juga akan mengadvokasi tumpang tindih kewenangan antara pusat, provinsi, dan daerah yang kerap menghambat respon bencana, yakni pada advokasi kebijakan tata ruang, penguatan koordinasi antar lembaga dan pemerintahan, serta perhitungan ulang kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Menurutnya, tugas APEKSI guna memastikan suara daerah terdengar di tingkat nasional, karena pemerintah kota adalah pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan dampak setiap krisis. Dan sebelumnya juga diberitakan pemerintah Kota Bandar Lampung menambah bantuan untuk korban bencana di Sumatera, yakni sekitar 1,5 miliar, yang diberangkatkan pada Minggu 7 Desember 2025. Masing-masing wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masing-masing menerima sekitar 850 juta, yang sebelumnya mereka mendapat 350 juta. Jadi ada penambahan sekitar 500 juta per masing-masing wilayah. Selain itu juga pemerintah Kota Bandar Lampung mengirimkan 13 truk di masing-masing wilayah, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga mengerahkan personil baik TNI, Polri, Satpol PP, dan BPBD Kota Bandar Lampung. Lalu mereka
pemerintah Kota Banjarmasin juga memberikan 1.000 kasur per masing-masing wilayah dan juga bantuan pakaian baik pakaian pria, wanita dan juga anak-anak. Begitu rekan Ira. Baik, waktu kita tertimpa dan mendapat berita tentang Komwil 1 itu ada 4 provinsi dan 3-nya kena. 19 kota di Komwil 1 itu anggota kita terdampak bencana, cuman skalanya beda-beda. Langsung kita bergerak, tapi ditambah lagi dengan surat edaran Mendagri. Kemudian Ketua APEKSI juga membuat himbauan untuk seluruh anggota memobilisasi bantuan baik dana, barang, dan lain-lain. Ada posko-posko di kota-kota, ada anggaran yang disiapkan dan lain-lain. Jadi semua bergerak, cuman kan kalau sekretariat direktorat kan dia menyediakan kalau ada yang ingin menyumbang lewat APEKSI, nanti kita juga melakukan asesmen. Selain itu, APEKSI juga melakukan beberapa update dari status kebencanaan itu, sehingga kota-kota kalau mau menyalurkan tahu mana yang prioritas. Yang kedua, APEKSI punya namanya Youth City Changer di setiap kota atau APEKSI Muda. Itu dari Binjai, dia keliling ke kabupaten juga, sampai Sibolga, Subul Salam dan lain-lain. Yang dari Jambi merapat ke Sumatera Barat, dan kita menyebarkan 5 unit Starlink internet, dan anak muda ini jalan sambil membawa bantuan, sambil membuka akses, dan juga generator listrik tenaga surya. Ini anak-anak muda APEKSI yang tiap tahun itu ada jamborenya di APEKSI, dikumpulkan secara nasional. Jadi menindaklanjuti surat edaran Mendagri, menindaklanjuti himbauan Ketua APEKSI, kita seluruh kota 98 mengumpulkan, yang tidak tertimpa maksudnya, mengumpulkan untuk bantuan. Ada yang langsung, ada yang sampai 7,5 M, ada yang 2 M, ada yang berapa ratus juta, dan ada juga yang per komwil. Gitu. Secara kumulatif berapa Pak mungkin nilainya? Estimasi. Kami belum semua nih ya. Itu lebih, bayangan saya itu ada yang dari 7, itu bisa lebih dari 150 M kalau dia angka. Tapi saya lebih yang non rupiah, non cash, yang in kind barang itu lebih banyak. Bahkan ada yang menyumbangkan alat berat di kota-kota kita itu karena kabupaten. Bahkan SDM, personil kesehatan, dokter, itu damkar, semua itu relawan-relawan dari kota datang ke kota sebelah ataupun ke tetangga, kabupaten tetangga. Jadi itu mungkin priceless ya, lebih banyak lagi mungkin kalau tidak terhitung secara rupiah. Tapi dukungan moral APEKSI tidak kurang-kurang, dan kita selalu mengupdate, itu yang penting. Karena jangan sampai bantuan itu datang ke tempat yang tidak prioritas. Pak, dari bencana di Sumatera itu apa Pak yang ditekankan dalam pertemuan APEKSI kali ini? Pertama, tentu unsur perubahan iklim dan kebencanaan serta pembangunan yang pelajaran utama adalah bagaimana perencanaan kita cek ulang lagi. Jangan sampai disalahkan selalu daerah. Walaupun kadang-kadang kewenangan itu ada yang dari provinsi, dari pusat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.